Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-60. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Menurut pendapat kedua anak muda itu, orang tua itu ternyata memiliki jangkauan penalaran yang jauh lebih luas dari wujud kewadakannya yang sangat sederhana itu. Tetapi kedua anak muda itu tidak mengatakan sesuatu tentang orang tua itu. Namun orang tua itu tiba-tiba saja berkata, "Silakan duduk anak muda. Aku akan merebus air." "Sudahlah Kiai, terima kasih. Kiai pun sudah waktunya untuk beristirahat. Bukankah Kiai tadi sudah berbaring?" bertanya Manggada. Orang tua itu tersenyum. Katanya, "Aku mempunyai pohon jeruk pecel. Tentu sedap sekali untuk membuat minuman di malam yang dingin begini. Hanya daunnya, bukan jeruknya. Aku juga mempunyai beberapa tangkep gula kelapa. Jangan kira aku membeli. Aku justru menjual gula kelapa karena aku mempunyai beberapa batang pohon kelapa yang aku sadap air manggarnya." "Tetapi sudahlah Kiai. Kiai tidak usah menjadi sibuk karena kehadiran kami," berkata Laksono. Orang tua itu justru tertawa. Katanya, "Hehehe, aku ingin memanaskan tubuhku. Malam terasa sangat dingin." Manggada dan Laksono tidak dapat mencegahnya lagi. Orang tua itu kemudian meninggalkan keduanya di ruang tengah. Lewat pintu samping orang tua itu, telah pergi ke dapur. Ketika pintu samping terbuka dan angin tengah bertiup menyibakkan kain yang menutup pintu sentong tengah yang tidak berdaun itu, kedua anak muda itu sempat melihat sebuah peloncon dengan 3 batang tombak di dalamnya itu, serta sebuah songsong yang berwarna kuning bergaris hijau. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Demikian orang tua itu pergi ke dapur. Maka Manggada pun berkata, "Kau lihat songsong itu?" "Iya, tetapi apakah songsong itu milik Kiai pemilik rumah ini? Jika ia petugas Banjar Padukuhan, ia tentu orang yang sudah terhitung lama tinggal di sini," jawab Laksono. Manggada pun mengangguk-angguk. Namun songsong dan 3 batang tombak di sentong tengah itu telah menimbulkan pertanyaan di hati kedua anak muda itu. Ternyata orang tua itu cukup lama berada di dapur. Ia harus membuat api, mengisi periuk dan menunggu air itu mendidih. Di ruang dalam, Manggada dan Laksono menjadi gelisah. Bahkan Laksono pun berdesis, "Aku sudah mengantuk. Orang tua itu sedang merebus air bagi kita. Jangan kecewakan dia," berkata Manggada. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian pintu samping telah terbuka lagi. Orang tua itu dengan nampan yang bulat terbuat dari kayu telah membawa beberapa mangkuk minuman dan bahkan ketela rebus.
Asapnya masih tampak mengepul di atasnya. Maaf, mungkin aku terlalu lama. Aku telah pergi ke kebun untuk memetik daun jeruk pecel dan mencabut 2 batang ketela pohon, berkata orang tua itu. Ah, kami membuat Kiai menjadi sibuk sekali, desis Manggada. Tidak, aku senang masih ada orang yang mau datang ke rumahku, jawab orang tua itu seakan-akan di luar sadarnya. Manggada dan Laksono saling berpandangan pula, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Demikianlah, sejenak kemudian mereka telah menikmati rebus ketela dan minuman yang masih hangat. Seperti dikatakan oleh orang tua itu, mereka menghirup wedang jeruk. Namun bukan jeruknya, tetapi daunnya sajalah yang dipakai untuk menyedapkan air yang telah mendidih. Kemudian diberi beberapa potong gula kelapa. Ketika kemudian angin malam menyusup di antara dinding-dinding yang berlubang dan sekali lagi menyingkapkan kain penutup pintu yang tidak berdaun di sentong tengah, maka di luar sadarnya, Manggada dan Laksono telah memperhatikan lagi songsong dan tombak yang ada di sebuah peloncon yang besar di sentong tengah itu. Ternyata orang tua itu tanggap. Karena itu, tanpa diminta orang tua itu pun berkata, songsong itu adalah songsong titipan. Selain songsong itu, ada 3 batang tombak yang menurut pemiliknya mempunyai tuah. Kedua anak muda yang mulai berkeringat oleh panasnya wedang jeruk dan ketela pohon yang masih hangat itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka mengharap orang tua itu bercerita lebih banyak lagi tentang songsong dan tombak itu. Namun ternyata orang tua itu pun telah menghirup minuman panas dan makan ketela rebus itu pula. Bahkan telah mempersilahkan kedua anak muda itu untuk makan pula lebih banyak lagi. Beberapa saat Manggada dan Laksono menunggu, tetapi orang tua itu tidak bercerita lagi tentang songsong dan tombak itu. Karena itu, Laksono yang ingin mengetahui lebih banyak telah bertanya, siapakah yang telah menitipkan songsong dan tombak-tombak itu? Orang tua itu mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, sudah lama terjadi. Aku sendiri tidak tahu apakah orang yang menitipkan benda-benda itu masih ingat atau tidak. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu katanya, saat itu banjar di sebelah masih dianggap banjar padukuhan ini. Apakah sekarang sudah tidak? Bertanya Laksono. Orang-orang padukuhan ini telah membuat banjar yang lebih baik. Karena itu, banjar ini tidak lagi banyak dipergunakan. Hanya kadang-kadang saja jika kegiatan di banjar yang baru itu sudah tidak menampung lagi. Karena itu, banjar ini tampak sepi. Hanya kadang-kadang saja para pemuda singgah beberapa lama, duduk-duduk di banjar lama itu, lalu meneruskan tugas mereka lagi mengelilingi padukuhan. Terakhir mereka kembali ke banjar baru. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka pun menganggap bahwa banjar itu memang terlalu sepi. Namun mereka pun kemudian mengetahui bahwa di samping banjar lama itu sudah ada lagi banjar yang baru, sehingga hampir semua kegiatan padukuhan itu
telah beralih ke banjar yang baru itu. Tetapi kedua anak muda itu segera teringat kembali kepada pertanyaan mereka yang belum terjawab. Karena itu, Laksono pun kembali bertanya, "Tetapi siapakah yang telah menitipkan pusaka-pusaka itu?" "Itu sudah lama terjadi," jawab orang tua itu. "Seandainya aku sekarang bertemu dengan orang yang menitipkan pusaka-pusaka itu, aku sudah tidak akan dapat mengenalinya lagi." "Jadi bagaimana seandainya ada orang lain yang berpura-pura memiliki pusaka-pusaka itu?" bertanya Manggada. Lalu katanya, "Orang yang pernah mengetahuinya datang dan mengaku bahwa orang itulah yang telah menitipkannya dan kemudian akan mengambilnya kembali." Orang tua itu tertawa. Katanya, "Itu tidak mungkin, Ger. Pada tangkai songsong itu terdapat karah besi baja. Di bawah karah besi baja itu terdapat patung kecil yang kakinya tepat masuk pada karah besi itu. Patung seekor harimau yang terbuat dari perunggu. Nah, siapa yang membawa patung itu dan kakinya dapat masuk tepat pada lubang karah besi itu, barulah ia dapat mengambilnya." Manggada mengerutkan dahinya dan Laksono mengangguk-angguk. Katanya, "Jika orang yang memiliki patung itu telah melupakannya dan tidak akan mengambilnya lagi, bagaimana?" "Benda-benda itu akan menjadi benda-benda yang tidak bertuan, benda-benda yang tidak ada pemiliknya," jawab orang tua itu. "Bukankah dengan demikian benda-benda itu akan menjadi milik Kiai?" bertanya Manggada. "Ah," orang tua itu tertawa. Katanya, "Tidak pantas aku memiliki benda-benda seperti itu. Yang pantas bagiku adalah cangkul dan barangkali bajak dan garu." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Manggada pun bertanya, "Kenapa patung kecil itu dilepas, Kiai? Apakah sengaja untuk menjadi pertanda bagi pemiliknya atau karena perhitungan lain?" "Yang penting adalah bagi pertanda itu. Tanpa pertanda itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya. Tetapi sebenarnya patung kecil itu sejak sebelumnya memang sudah dilepas. Pemilik songsong itu tidak sampai hati melihat patung harimau yang kakinya melekat pada karah tangkai songsong itu. Jika songsong itu diletakkan pada tangkainya, maka kepala harimau itulah yang akan menjadi tumpuannya," jawab orang tua itu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sambil tersenyum, Manggada bertanya, "Apakah orang yang memiliki songsong itu seorang yang hatinya sangat lembut sehingga merasa belas kasihan terhadap sebuah patung?" "Iya," orang tua itu mengangguk-angguk. "Seorang yang hatinya memang sangat lembut, seorang yang ramah dan berpandangan luas." "Apakah ia datang seorang diri dengan membawa songsong dan pusaka-pusaka itu?" bertanya Laksono. "Tidak, ia datang dengan beberapa orang pengiringnya," jawab orang tua itu. Lalu katanya, "Tanpa mau mengatakan tentang dirinya, asalnya dan tujuannya, ia hanya mengatakan bahwa ia menitipkan songsong dan pusaka-pusaka itu. Pada suatu saat akan diambilnya dengan pertanda yang dibawanya. Tetapi ternyata
Sampai sekarang benda-benda itu masih belum diambilnya. Sudah berapa tahun benda itu ada di sini? Bertanya Manggada. Sudah lama, jauh sebelum Raden Panji Prangpranoto berkuasa di daerah ini, jawab orang tua itu. Jadi kekuasaan Raden Panji Prangpranoto juga terasa sampai di sini? Bertanya Manggada. Iya, Raden Panji yang semula menjadi gantungan harapan rakyat dengan menghalau kerusuhan di daerah ini, ternyata kemudian justru mencemarkan sekali. Jawab orang tua itu. Apakah Raden Panji sering datang kemari? Bertanya Laksono. Perempuan di sebelah, kira-kira berantara 4 rumah dari rumah ini, telah diambil menjadi istrinya. Tetapi entah apa yang telah terjadi, perempuan itu telah meninggal. Jawab orang tua itu. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Jarak padukuhan itu dari pusat pengendalian pasukan Raden Panji tidak jauh berbeda dengan jarak antara Nguter dan tempat tinggal orang tua itu. Untunglah bahwa Raden Panji tidak mengetahui songsong dan pusaka-pusaka yang ada di rumah ini. Jika ia mengetahui, mungkin benda-benda itu sudah diambilnya. Berkata orang tua itu pula. Namun kemudian Manggada berkata, Raden Panji telah diganti, Kiai. Heh? Orang tua itu terkejut. Dari mana kau tahu? Aku baru saja dari Nguter. Peristiwa pergantian kedudukan itu terjadi di Nguter. Jawab Manggada. Siapakah yang menggantikan kedudukan Raden Panji sekarang? Bertanya orang tua itu. Ki Panji Wirotomo. Jawab Manggada. Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya, aku belum mengenalnya, tetapi mudah-mudahan caranya memerintah lebih baik dari Raden Panji Prangpranoto. Tampaknya begitu, Kiai. Jawab Manggada. Petugas yang baru itu tentu saja tidak tahu bahwa di rumah ini ada benda-benda pusaka yang dititipkan. Jika mereka mengetahui dan berusaha untuk mengambilnya tanpa menunjukkan penanda, sebagaimana yang dipesankan oleh pemiliknya, aku tentu menjadi sangat bingung. Aku tidak berani menolak, tetapi aku juga tidak berani memberikan. Berkata orang tua itu. Ki Panji Wirotomo tidak akan berbuat seperti Raden Panji. Berkata Manggada. Menilik sikapnya dan langkah-langkah yang diambilnya. Sebelum memegang kekuasaan, desis orang tua itu. Ya, sebelum menggantikan kedudukan Raden Panji. Jawab Manggada. Itulah, Ger. Kadang-kadang seseorang dapat berubah karena kedudukannya. Kelengkapan duniawi yang mewarnai kehidupan seseorang akan dapat menusuk sampai ke watak dan pribadinya, sehingga seseorang akan dapat menjadi orang lain. Tetapi mudah-mudahan tidak demikian dengan orang yang baru itu, karena aku yakin bahwa masih ada orang yang tetap teguh berpijak pada pribadinya, meskipun ia mengalami banyak perubahan dalam hubungannya dengan tata kehidupan keduniawiannya. Berkata orang itu. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Ya, mungkin sekali hal seperti itu terjadi." "Ya, anak-anak muda," berkata orang tua itu bersungguh-sungguh. "Kalian berdua masih muda. Banyak kemungkinan dapat terjadi.
Jika pada suatu ketika kalian mendapat satu kedudukan yang tinggi, maka kalian jangan cepat berubah. Jika perubahan itu membuat kalian menjadi lebih baik, itu tidak mengapa. Tetapi jangan sebaliknya. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk, sementara orang tua itu berkata, "Marilah, silahkan minuman hangat kalian." "Ya, ya Kiai," jawab Manggada dan Laksono hampir berbareng. Namun rasa-rasanya kedua anak muda itu masih ingin mengetahui lebih banyak tentang pusaka-pusaka itu. Tetapi mereka tidak merasa pantas untuk mendesak orang tua itu untuk berbicara lebih banyak lagi. Yang kemudian diceritakan oleh orang tua itu adalah perkembangan padukuhannya, meskipun perlahan-lahan, namun semakin lama menjadi semakin baik. Kita sudah berhasil membuat sebuah banjar yang lebih baik, dan perbaikan-perbaikan yang lain yang mulai merata. Kedua anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Sebenarnya mereka tidak begitu tertarik mendengar cerita tentang padukuhan itu. Namun mereka tidak ingin menyinggung perasaan orang tua itu. Tetapi tiba-tiba saja Laksono bertanya, "Apakah nama padukuhan ini, Kiai?" Orang tua itu mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Nama padukuhan ini singkat saja, seperti padukuhan yang kau sebut-sebut, Nguter. Nama padukuhan ini Ngandong, termasuk Kademangan Ringin Sewu." Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu, orang tua itu masih juga bercerita tentang padukuhan dan Kademangan tanpa menyinggung lagi tentang songsong dan pusaka-pusaka itu. Baru setelah orang tua itu merasa puas dengan ceritanya, ia pun berkata, "Nah, anak muda, maaf, aku terlalu banyak berbicara. Kalian berdua tentu letih dan mengantuk. Silahkan Angger berdua beristirahat." "Terima kasih Kiai," jawab keduanya hampir berbareng. "Tetapi aku tidak mempunyai tempat yang lebih baik dari amben ini, Ger. Aku persilahkan kalian tidur di amben ini," berkata orang tua itu. "Terima kasih Kiai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya," sahut Manggada. Namun ia masih juga bertanya, "Tetapi kenapa Kiai tinggal seorang diri di sini? Apakah Kiai tidak mempunyai sanak kadang?" "Ada, Ngger. Aku sebenarnya mempunyai seorang anak laki-laki," jawab orang itu. "Tetapi ia sudah dewasa dan berumah tangga. Sebenarnya anakku minta aku tinggal bersamanya. Namun padukuhan ini masih memerlukan aku, sehingga aku harus tetap tinggal di sini merawat banjar tua itu. Entahlah besok kalau aku sudah menjadi semakin tua. Sementara anakku sama sekali tidak berminat untuk menggantikan tugasku merawat banjar tua ini." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk pula, sementara orang tua itu berkata, "Silahkan beristirahat anak muda. Aku pun sudah mengantuk." Orang tua itu pun kemudian telah menyingkirkan mangkuk-mangkuk minuman dan dibawanya ke dapur. Manggada dan Laksono memandangi ruangan itu sekilas, kemudian mereka membaringkan diri. Mereka meletakkan pedang-pedang mereka di sisi tubuh mereka yang terbaring. Bagaimanapun juga,
Kedua anak muda itu harus berhati-hati. Mereka berada di tempat yang tidak begitu dikenalnya. Karena itu, mereka telah sepakat untuk bergantian tidur. Namun mereka berdua tidak ingin menunjukkan sikap hati-hati kepada orang tua pemilik rumah itu. Orang tua itu akan dapat menjadi salah mengerti dan tersinggung karena merasa dicurigai. Beberapa saat kemudian suasana di rumah itu telah menjadi hening. Orang tua pemilik rumah itu yang membawa mangkuk-mangkuk ke dapur telah kembali pula dan masuk ke dalam sebuah bilik kecil di sebelah kiri sentong tengah, tempat ia menyimpan songsong dan 3 batang tombak yang dikatakannya barang-barang titipan itu. Sesekali angin memang menyingkap tirai sentong tengah itu, dan kedua anak muda itu dapat melihat songsong dan 3 batang tombak yang panjangnya tidak sama itu. Ketika malam menjadi semakin hening, Manggada yang mendapat giliran untuk berjaga-jaga. Meskipun sambil berbaring, ia melihat orang tua itu keluar dari bilik kecilnya. Di bawah cahaya lampu yang redup, Manggada melihat orang tua itu termangu-mangu sejenak. Diperhatikannya kedua anak muda yang disangkanya telah tertidur itu. Perlahan-lahan orang tua itu melangkah ke sentong tengah, kemudian hilang di balik tirai yang tergantung di lubang pintu yang tidak berdaun itu. Manggada telah menggamit Laksono yang sudah mulai tertidur. Namun Manggada pun telah berdesis untuk memberi isyarat agar Laksono tidak bertanya kepadanya. Dengan isyarat pula, Manggada menunjuk pintu sentong tengah yang telah tertutup oleh tirai itu. Tetapi ketika tirai itu tersingkap oleh angin yang menyusup lewat lubang-lubang dinding, kedua anak itu melihat orang tua pemilik rumah itu berjongkok di depan peloncon tempat ia meletakkan songsong dan 3 batang tombak itu. Tangannya diletakkannya pada peloncon itu, sedangkan kepalanya menunduk dalam-dalam. Hal itu dilakukannya beberapa saat. Namun kedua anak muda itu melihat orang tua itu keluar dari sentong tengah. Tangannya sibuk mengusap matanya, tanpa diketahui sebabnya pula. Apakah ada seekor binatang kecil masuk ke dalam mata tua itu? Atau orang tua itu baru saja menangis? Namun sejenak kemudian, orang tua itu justru melangkah mendekati Manggada dan Laksono yang baru tidur. Meskipun hanya berpura-pura. Kepada diri sendiri, orang tua itu bergumam, "Sebaiknya mereka meninggalkan rumah ini pagi-pagi benar, sebelum orang-orang itu datang. Sayang, mereka datang pada saat yang tidak baik. Jika saja tidak ada persoalan apapun, aku ingin menahannya barang 1-2 hari untuk menemani aku." Orang tua itu pun kemudian melangkah meninggalkan Manggada dan Laksono, kembali masuk ke dalam biliknya. Manggada dan Laksono tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua justru terdiam dan mencoba mengurai kata-kata orang tua itu. Namun akhirnya justru kedua-duanya tertidur bersama-sama. Menjelang fajar, keduanya terkejut. Mereka mendengar pintu samping berderit keras. Ketika keduanya terbangun, mereka melihat orang tua itu masuk membawa mangkuk minuman hangat. Agaknya orang tua itu sudah lebih dahulu bangun dan menjerang air di dapur. "Hampir fajar,"
berkata orang tua itu sambil tersenyum. Silahkan minum minuman hangat. Kalian tentu akan berangkat sebelum matahari terbit. Saat yang paling baik untuk memulai sebuah perjalanan. Mungkin kalian masih akan mandi lebih dahulu. Di belakang rumah ini ada pakiwan. Manggada dan Laksono kemudian bergantian pergi ke pakiwan. Bergantian pula mereka menimba air dengan timba ubi yang tergantung pada senggot bambu yang panjang itu. Namun kedua anak muda itu sempat berbicara tentang kata-kata orang tua yang sama-sama dapat mereka dengar. Tampaknya akan terjadi sesuatu di rumah ini, berkata Manggada. Iya, itulah agaknya. Dengan sengaja ia membuka pintunya agak keras agar kita berdua terbangun. Karena ternyata kita berdua telah tertidur bersama-sama. Sahut Laksono. Ia menghendaki agar kita meninggalkan tempat ini pagi-pagi sekali. Desis Manggada. Kita akan mengulur waktu. Desis Laksono. Iya, aku pun ingin tahu apa yang akan terjadi. Apakah ada hubungannya dengan songsong dan tombak-tombak itu? Sahut Manggada. Laksono mengangguk-angguk. Mereka harus mendapatkan cara untuk dapat bertahan berada di tempat itu sampai orang-orang yang dimaksud oleh orang tua itu datang. Sejenak kemudian, mereka telah duduk di ruang dalam rumah orang tua yang tidak begitu besar itu. Minuman yang disediakan masih tetap hangat. Wedang jahe dengan gula kelapa yang kehitam-hitaman. Marilah, Ngger. Orang tua itu mempersilahkan. Mumpung masih pagi, udaranya masih segar, dan matahari pun belum mulai naik. Terima kasih, Kiai. Jawab Manggada sambil mengangkat mangkuknya. Demikian pula Laksono. Aku tidak dapat menyuguhkan apapun kecuali sekedar minum, berkata orang tua itu pula. Keduanya tidak menjawab, tetapi keduanya sibuk meneguk minuman hangat dengan gula kelapa yang menurut orang tua itu dibuatnya sendiri. Maaf anak-anak muda, berkata orang tua itu kemudian. Sebentar lagi aku harus berada di kebun kelapaku. Aku harus menyadap legen untuk membuat gula. Pekerjaan yang aku lakukan 2 kali sehari. Kiai masih memanjat dan menyadap sendiri, bertanya Manggada. Iya, aku lakukan itu setiap hari, pagi dan sore, berkata orang tua itu. Kiai, tiba-tiba saja Laksono berkata, apakah kami dapat membantu? Wajah orang tua itu berkerut. Katanya, tidak, itu tidak perlu. Aku justru ingin mempersilahkan Angger berdua mulai dengan perjalanan pagi-pagi, mumpung matahari belum terbit. Sementara aku pergi ke kebun kelapa. Aku harus mulai pagi-pagi sekali agar tidak kesiangan. Kiai, berkata Manggada, kami berdua tidak tergesa-gesa. Kami ingin mengucapkan terima kasih dengan melakukan apa saja pagi ini. Nanti setelah matahari sepenggalah, kami akan melanjutkan perjalanan. Orang tua itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, aku tahu kalian berdua tentu masih ingin mendengar cerita tentang songsong dan pusaka-pusaka itu. Marilah, aku akan menunjukkan kepada Angger berdua agar Angger tidak dibebani oleh perasaan ingin tahu benda-benda yang terlarang untuk disaksikan. Tetapi aku memang membatasi diri agar tidak terlalu banyak orang yang mengetahuinya.
Jika demikian, maka kemungkinan buruk akan dapat terjadi. Sebelum kedua anak muda itu menjawab, orang tua itu telah melangkah ke sentong tengah. Disingkapkannya tirai pintu sentong tengah itu dan disangkutkannya pada uger-uger di sebelah. "Marilah, Ger, silahkan melihat-lihat benda-benda titipan ini," berkata orang tua itu. Manggada dan Laksono tidak dapat menolak. Mereka pun telah masuk pula ke sentong tengah. Sementara orang tua itu berlutut di depan peloncon tempat songsong dan tombak-tombak itu diletakkan. "Inilah benda-benda itu, Ger. Bukankah seperti songsong kebanyakan? Tampaknya memang songsong bertanda kebangsawanan karena warnanya yang kuning emas itu dan lingkaran hijau di tengah-tengahnya." Manggada dan Laksono masih tetap berdiri tegak, tetapi dalam cahaya pagi serta sinar lampu di ruang tengah, keduanya melihat ke arah tangkai tombak di bawah mata tombak itu, terbuat dari logam yang berwarna kekuning-kuningan. "Emas!" desis keduanya di dalam hati. Bahkan ketika mereka sempat melihat tombak yang bertangkai lebih pendek, karah itu bukan saja terbuat dari emas, tetapi terdapat pula permata yang gemerlapan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.